Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita akan lanjutkan kelas kita statistik industri. Seperti biasa, silakan menyalakan kamera. Oke. Minggu lalu kita sudah mengadakan kuis pertama ya. Kuis pertama. Oke, kuis pertama kita bisa lihat di sini. Anda bisa lihat nggak nilainya ya masing-masing? Daniawan, Anda bisa lihat nggak nilai sendiri berapa? Apa Bisa, 40 apa 50 bisa. gitu? Tulisannya not permit, Pak. Oh, nggak kelihatan. Nilainya nggak kelihatan. Iya, tulisannya not permit gitu, Pak. Not permit. Oh, Iya. gitu. Gimana caranya supaya bisa dipermit, Daniawan? Tahu saya, Pak. Mungkin di Pak bisa, Pak. Di apa? Di Pak Komar itu, di akunnya Pak Komar bisa. Oh, di saya bisa. Iya, Pak Komar. Gimana caranya? Coba kita lihat ya. Coba dicek, Daniawan. Bisa apa nggak sekarang? Bisa, Pak. Udah bisa, oke. Nilai lu berapa? 30 apa 40? 80, Pak. Oh, 80, luar biasa. Mantap. Oke. Nah, saya sudah lihat hasilnya nih ya. Hasilnya, kalau saya lihat ini, kalau bisa kita lihat di sini hasilnya adalah cukup menggembirakan ya. Anda bisa lihat. Bisa lihat di sini adalah distribusinya. Distribusinya, kita lihat ini belum ada yang mendapat nilai 0. Nah, di sini juga belum ada yang mendapat nilai 10, 20, 30, 40. Ada satu partisipan mahasiswa yang mendapat nilai antara 50 sampai 55, ada yang mendapat 60 sampai 65, 75 orang. Nah, kebanyakan ini di 80 dan juga 90. Jadi kalau kita lihat ini berkumpul di 80 gitu. Nah, kira-kira ini kalau tadi menurut saya bagus. Kalau menurut Satria Mulia Purnomo, kira-kira ini bagus apa nggak bagus, Satria? Kayak lumayan, Pak. Lumayan. Apa soalnya terlalu mudah kayaknya ya? Enggak, Pak. Mengejutkan, Pak. Ada hitung-hitungan, Pak. Gimana? Agak kaget karena ada hitung-hitungan kemarin, Pak. Oh, agak. Kayaknya terlalu mudah ini. Jadi nilainya jadi tinggi-tinggi semua gitu ya. Oke, coba kita cek ya. Soalnya kita cek. Gimana caranya nih mau meng-attempt? Preview kali ya, preview. Oke. Start attempt.
Coba kita ulang dulu sedikit ya dari apa namanya. Ini saya pura-pura ikutan kuisnya ya. Kuisnya. Nomor 1 ini kalau nggak salah diacak ya. Diacak. Nomor 1 coba kita panggil apa namanya teman kita Renada. Renada. Belum kedengeran Renada. Halo? Ya, Renada. Ya. Coba gue kayaknya perlu apa namanya pindah nih. Oke, Renada ini kelihatan ya. Soal nomor 1 adalah tentang apa nih? Rata-rata berat badan 67. Oh, kok pindah dia? Kemudian standar deviasi 3,5. Ditanya rentang berat badan. Ini kayaknya confidence interval ya, Renada. Gimana caranya, Renada? Ingat saya dikurangin jawabannya, Pak. Jadinya kalau nggak salah dapat ke B. Kurang jelas suaranya, coba diulang. Halo, Pak? Ya, Anda kayaknya orangnya pemalu ya. Suaranya antara apa namanya tuh melambai-lambai atau gimana gitu. Gimana ini? Jadi kalau yang seingat saya, jadi apa namanya jawabannya B. Itu dikurang, Pak. Caranya. Gimana nih jawabannya B dari mana? Jadi 2 dikali 3,5 dulu, Pak. Habis itu 67 dikurangin. Dapatnya B. Gimana ulang? Kayaknya putus-putus atau gimana ya? Halo? Ya. Udah jelas belum, Pak? Ya, boleh. Jadi 2 dikali 3,5, Pak. Kenapa dikali 2? Seingat saya sih dari rumus gitu sih, Pak. Dari rumus? Jadi nanti 67 dikurang dari itunya, Pak. Terus dapat yang B. Ya, 2 itu sebenarnya dari Z-nya ya. Ini dari Z-nya. 95%. Nanti kita lihat Z-nya. Ataupun Anda juga bisa, kalau dia normal, 95% itu plus minus 2 kali standar deviasi. Gitu. Oke. Sip, lanjut. Nomor 2 nih. Saya nomor 2. P-value-nya ditanya kalau Z statistik minus 1,57. Kita panggil Rifanti. Apa kabar Rifanti? Pak. Aman? Aman, Pak. Aman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana caranya Rifanti? Kalau ditanya P-value? Lihat di tabel yang distribusi tabel Z itu, Pak. Distribusi, ya distribusi Z. Jadi dia di sebelah kiri atau sebelah kanan kira-kira nih? Apanya, Pak, maksudnya? Ya kan kalau apa namanya distribusi normal itu Z statistik minus 1,57. Ya, 1,57. Itu kan kalau di tengah-tengah 0. Iya. Berarti di mana? Kiri nggak sih, Pak? Ya, di kiri ya. Jadi ini sebenarnya kebalik dari yang tadi ya. Kalau tadi kan diketahui 95%. Ya. Kemudian kita perlu cari Z-nya, baru kita bisa cari confidence intervalnya. Kalau ini diketahui Z-nya, kita perlu cari P-value-nya. Kira-kira yang mana nih? Kalau nggak salah kemarin yang A.
deh Pak, kalau nggak Yang- salah. Yang A. Kenapa pilih yang A? Kalau nggak salah rumus p-value itu 1 dikurang nilai dari yang tabel Z itu. Z table coba ya. Z table. Kayak ada bunyi apa namanya tuh apa film horor gitu. Gitu kayak apa pintu kebuka sendiri apa gimana gitu ya. Iya Pak. Kita pakai tabel yang mana nih, Rifanti? Ini lihat ada gambarnya, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini apa yang mana kira-kira? Yang ketiga dari yang paling atas terus yang ketiga dari kiri. Ini, Pak. ini, Yang ini. Ya itu. Ini oke. Nah, gimana tadi? Minus 1,57. minus 1,57. Gimana minus 1,57? Apa kita cari 1,7 di tengah atau di pinggir nih? Di ini 1,5. Nih ya, ini 1,5 kemudian 7, 0,9418. Terus diapain? 1 dikurang itu nggak sih Pak? Kalau nggak salah. Ya, kenapa 1 dikurang itu? Soalnya p-value tuh kalau nggak salah nilai seberapa besar kita salah mengambil keputusan gitu nggak sih Pak? Ya, sebenarnya gini ya, sebenarnya ini Z-nya ini di atas 0 semua ya, positif 0 ke sini. Jadi dia tabel ini adalah untuk Z table yang di sebelah kanan ya. Padahal minus 1,57 itu ada di sebelah sini. Gitu ya. Jadi sebenarnya cari daerah sini adalah sama aja karena dia simetris ya. Semuanya totalnya 1 dikurang 1,57 di sini nih yang positifnya. Jadi kita akan dapat daerah kecilnya. Ya, kalau kita juga bisa gunakan tabel yang lain nih yang ini ya. Ini tabelnya sebelah kiri. Coba kita lihat tabel sebelah kiri. Nah, ini ya, minus. Nah, ini lihat nih. Z-nya kelihatan minus ya. Minus 1,57 nih 1,5 kemudian 7 dapat 0,0582 ya. Tadi kita dapat di sini. Nah, ini juga sama kalau ditambahin jumlahnya 1. Gitu ya. Jadi di sini jawabannya adalah 0,05821. Oke, jelas ya? Ada pertanyaan nggak nih? Mudah-mudahan sekarang udah bisa. Oke, next. Pertanyaan ketiga. Muhammad Apri. Hitunglah efek interaksi dari faktor warna dan desain dari gambar eksperimen dengan 2 faktor. Gimana caranya, Apri? Yang ini kemarin saya agak bingung, Pak. Kenapa bingung? Yang ujung kiri ditambah ujung kanan atas, Pak. Ujung kiri, mana ujung kiri? Bawah. Ujung kiri bawah. Ditambah ujung kanan atas. Ditambah ujung kanan atas. Terus? Iya. Terus dibagi 4. Dibagi 4. Kenapa dibagi 4? Karena itu ada 4, Pak. Ya. Ada 4. Kemudian udah selesai. Dikurang nih. Dikurang dengan? Sebaliknya, Pak.
Sebaliknya itu apa? Sepernya atau apanya? Yang 73,77 itu. Ya, oke. Sebelum kita coba jawab, ini ada kata-kata interaksi. Ya, interaksi. Ya. Dia mau melihat sebenarnya ya, apakah ada interaksi antara kedua faktor ini, desain dan warna. Gitu ya. Jadi misalnya interaksi ini ketika naik, anggap aja ini naik ya, berubah ke kanan, ini juga berubah ke atas gitu. Apakah dia akan ada interaksi atau enggak? Kayak gitu. Jadi sebenarnya kita akan melihat kedua-duanya berubah gitu ya. Jadi sebelumnya dari pink dan B ini ke bawah sini berubah ke sana ya, ke kanan atas. Kemudian dikurang yang ini gitu ya. Coba bisa dibayangkan interaksi misalnya kalau kita minum 2 obat yang saling mengalahkan misalnya. Jadi kalau ada 2 obat A, obat B, kalau kita makan satu efektif, obat A efektif, obat B efektif, tapi ketika ada interaksi bisa jadi kalau kita makan dua-duanya langsung itu ada efek samping gitu misalnya ya, dan dia membuat keduanya tidak efektif gitu, saling meniadakan. Nah, itu ada interaksi di situ. Nah, ini juga kita mau lihat nih, kalau misalnya sebelumnya di bawah low, kemudian ketika warna dan desain jadi high, itu gimana perbandingannya dengan apa namanya, dia sendiri-sendiri. Gitu ya. Sendiri-sendiri maksudnya ya biru sendiri di sini sama A sendiri, tinggi sendiri. Gitu. Makanya tadi memang silang betul ya. Ini ditambahin ya, dibagi 4, dikurang ini ditambahin, dibagi 4. Oke. Jawabannya apa nih April di sini? Saya tinggal 17 menit nih April nih. Kalau nggak nanti saya di kick nih. Kalau nggak salah 1,25 Pak. 1,25. Oke. Iya. Lanjut ya. Lanjut, ini pertanyaan tentang berapa banyak faktor dan level serta banyak kombinasi. Azahra Firdaus. Coba diidentifikasi Azahra. Halo Pak, Ya. kalau faktornya itu yang dari soal ada 5. Ada 5. Oh, banyak banget. Iya. Apa aja faktor itu? Yang jenis musik, tingkat penerangan, promo, posisi duduk, suhu ruangan. Suhu ruangan 5. Oke, berarti kita cuma tinggal pilih kalau nggak B, D nih. Iya, Pak. Lalu levelnya sama-sama 2 nih. Ya. Iya, Sama-sama semuanya 2. Oke. Lalu yang terakhir, berapa banyak kombinasi Az-Zahra? 32, Pak. Bukan 25, 5 pangkat 2. Itu 2/5. Kenapa 2/5? Bukan 5/2. Jangan-jangan salah kali loh. 25 kali. Rumusnya kalau nggak salah sih 2/5, Pak. Ya, yang dikalikan kombinasi dari level ya. Jadi masing-masing kan kita mau mencari semua kombinasi dari level ini nih. Ini dangdut dan pop dicampur dengan 70%, 90%, berarti 2 dikali 2, lalu dicampur dengan ada promo atau enggak, kali 2 lagi. Kemudian rak atas atau tengah kali 2 lagi, 27 atau 32 kali 2 lagi. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Kali 2, 5 kali. Hasilnya jadi 25.
Salah, 32. Sip, makasih Azahra. Nomor 5, ada SS total, SS treatment, sama SS error. Banyaknya perakuan 4, sampel size 10. Hitung MS error. Patrick. Pak. Patrick, lu udah mandi belum? Pak. Udah? Udah. Soalnya gelap banget loh. Kayaknya lu gelapin sengaja supaya kelihatan, nggak kelihatan udah mandi atau belum kayaknya. Ini gimana caranya mencari MS error nih, Patrick? Setahu saya caranya itu SS dibagi dengan apa namanya? Degree of freedom-nya, Pak. Degree of freedom. Oke, kita punya SS error-nya ini 1300. Lalu degree of freedom-nya berapa ini untuk yang error? Kalau menurut saya kan degree of freedom dari sampelnya ada 40 kurang 1 itu 39. Nah, kemudian degree of freedom dari treatment-nya itu 4 kurang 1 ada 3. Ya, berarti DF error-nya ada 36, Pak. 39 kurang 3. 36, ya betul ya, 36. 36 itu juga sebenarnya kita bisa dapat ya 4 kita kali 9 gitu ya, sama. Jadi tinggal 1300 bagi 36. Jawabannya yang mana nih? 36,36 kayaknya, Pak. 36,36. Sip. Lanjut. Ini ada hipotesis ya. Pembandingan penjualan telur. Jadi mungkin ada beberapa treatment gitu ya, seperti itu. Ini ada, kita ditanya H0, H1. Ada hipotesis X, Y, dan Z. Kira-kira yang cocok mana? Alvin. Mana yang cocok, Alvin? H0-nya yang mana? Kemudian H1-nya yang mana? Alvin bisa dengar nggak, Alvin? Masuk. Bapak. Tadi tiba-tiba mic-nya nggak nyala. Wah, kenapa mic-nya nggak nyala? Kalau nggak salah H0 yang Y, H1 yang X, Bang. Gimana? H0-nya yang Y, H1-nya yang X, Bang. H0-nya yang Y, H1-nya yang X. Kenapa Anda bisa memilih itu, Alvin? Karena kalau dari ANOVA-nya sendiri, itu nyari apakah ada perbedaan signifikan, Bang. Ada perbedaan signifikan, maksudnya apa? Tujuan utamanya adalah nyari apakah di hipotesis apakah data ini ada perbedaan signifikan gitu, Bang. Jadi buat H0-nya tidak semua rata-rata adalah sama. Itu H0-nya H0-nya maksudnya enggak? Hah? Gimana, ulang? Jadi H0-nya tidak semua rata-rata adalah sama karena tujuan dari kita nyari hipotesis, kita ngelakuin percobaan ini adalah biar tahu apakah ada perbedaan signifikan atau enggak. Ya, biasanya kan H0 itu mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 ... sama dengan mu n gitu ya. Ya, Alvin. Iya, Pak. Nah, mu1 sama dengan mu2 sama mu3 itu yang mana? X, Y, atau Z? Ini H0 dulu, kita ngomongin H0. mu1 sama dengan mu2 sama mu3, Pak. Ya. X, yang X, Pak. Yang X. Iya. Tadi Anda bilang yang Y nih. Oh, berarti pemahaman saya salah, Pak. Jadi yang mana harusnya? Berarti yang C berarti, Pak. Iya. H0 itu X. Tidak terdapat perbedaan rata-rata. mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 gitu. Iya, Pak. Kemudian kalau H1-nya biasanya apa? H1 yang Y, Pak. Yang Y. Gimana bahasanya? Jadi
tidak semua rata-rata. Jadi mu1 tidak sama dengan mu2 tidak sama dengan mu3. Tidak sama dengan. Iya. Kurang tepat. Kurang tepat. Bukan mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3, bukan kayak gitu. Kayak gimana? Masih ingat nggak? Anda coba. Diingat-ingat, Alvin. Kurang dari atau lebih gitu, Pak. Sebentar. Kurang dari atau lebih. Ini kita bicara ANOVA dulu. ANOVA, belum yang UJT. Setidaknya 1 min berbeda gitu, Pak. Berarti kalau dimasukin ke itu mu1 sama dengan, yang ini bukan, Pak, yang mu1 plus tau ya, Pak? mu1 sama dengan tau. mu1 sama mu plus tau. Oh, itu lain lagi kayaknya. Lain lagi. Tambah lain lagi itu. Tambah lain lagi, Pak. Gimana, Alvin? Coba kita minta bantuan Akila. Tolong, Akila ini makhluk kita ini, orang yang lemah ini, tolong dibantu Akila. Ya Pak, yang tidak semua rata-rata adalah sama tuh contohnya gini Pak. Jadi ada kemungkinan dia beda gitu Pak. Jadi contohnya misalnya mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 tidak sama dengan mu4, terus selanjutnya sama lagi dengan mu5 gitu. Ya, jadi tidak bisa, sebenarnya tidak semua rata-rata adalah sama, atau ada sepasang rata-rata yang berbeda gitu ya. Iya Pak, betul. Ya, there exist. Bisa jadi misalnya satu beda dengan mu1 beda dengan mu3. Bisa jadi gitu. Tapi kita nggak bilang yang mana sebenarnya. Biasanya cuma kita tulis ada sepasang rata-rata yang berbeda. Atau juga bisa kita tulis tidak semua rata-rata adalah sama ya. Jadi sebenarnya pernyataan Y dan pernyataan Z ini adalah ekuivalen. Ya. Pernyataan Y dan pernyataan Z adalah ekuivalen gitu. Sama sebenarnya Y dan Z. Oke, loh. Kok saya time out? Iya iki. Oke, ini kalau nggak salah yang ini ya. Next. Lanjut, ini ditanya efek dari warna dan desain dari dua eksperimen dengan dua faktor. Lanjut ke Salsabila Zulfa. Halo. Ya, itu lo backgroundnya apa ya? Kayaknya keren tuh. Oh, ini Pak, lambang logo Supertran gitu Pak. Logo apa? Supertran Pak. Supertran. Iya Pak. Supertran tuh apa ya? Supertran Pak. Yang biasanya kalau lagi ada pertandingan gitu Pak. Oh, supporter. Iya, supporter. Oh, gitu. Iya Pak. Oke. Kirain gue itu logo apa gitu, logo buat K-pop gitu biasanya. Supporter buat K-pop berarti ya? Ya bukan Pak, kalau pertandingan gitu Pak. Oh, pertandingan. Oke, Salsabila ditanya efek dari warna. Warna gimana caranya nih warna ngitungnya? Seingat saya kalau warna, Pak, suara saya kedengeran kan ya Pak? Soalnya Kedengeran. ada feedback gitu. Kedengeran. Kalau seingat saya 79 terus tambah 82 tambah 73 tambah 77 terus dibagi 4. Terus dikurang yang di atasnya pink kayak gitu juga. 69 tambah. Jadi sebenarnya secara konsep kita mau lihat efek warna adalah ketika berubah dari pink menjadi biru gitu kan ya.
Tinggal Oke, kita Pak. cari selisihnya aja nih. Jadi yang sebelah sini, sebelah kanan, kita cari selisihnya dengan yang sebelah kiri. Lalu kita perlu bagi 4 ya, karena ada masing-masing ada 4 gitu. Iya. Oh, yang desain gimana, Salsabila? Kalau yang desain kayak tadi tapi atas bawah, Pak. Ya, kita mau cari efek desain ya tinggal yang atas dikurang yang bawah. Oke. Jawabannya apa nih? Sebentar, Pak, saya lupa. Kayaknya ini deh, kita tebak aja lah. Oke. Next. Lanjut ya, ini ditanya degree of freedom ya. One way Anova, coba kita panggil saudara kita Lutfi Rahman. Lutfi, gimana Lutfi nih? Iya, Pak. Masih ingat degree of freedom nggak Lutfi? Sedikit-sedikit, Pak. Derajat kebebasan, Pak. Ya, gimana caranya? Faktornya, Pak, dikurang 1. Jadi ada 4 faktor, Pak. Ada telurnya dengan 4 merek, jadi ada 4 faktor A, B, C, D dikurang dengan 1. 4 faktor atau 4 level, Lutfi? Faktor, Pak. Faktor, oke. Jadi sebenarnya yang tepat adalah ini 1 faktor ya, yaitu faktornya berupa merek telur. Tapi merek telurnya itu ada 4, berarti ada 4 level. Atau kadang-kadang kita langsung sebut 4 treatment ya, gitu. Gitu ya Lutfi ya. Jadi Anda perlu ingat lagi level dan faktor. Ditanya derajat kebebasan dari treatment. Tadi treatmentnya ada berapa Lutfi? Ada berapa Lutfi? Ada 4, Pak. Ada 4. Berarti tinggal kalau ditanya derajat kebebasannya, tinggal kita kurangi berapa? Kurangi 1. Jadinya kita dapat 3 ya. Ya, 3. Kemudian derajat kebebasan dari error. Kayaknya lebih enak 36 nih, Lutfi. Gimana kalau kita pilih aja 36? Benar apa salah, Lutfi? Bener, Pak, bener. Dari mana 36 itu? Dari banyaknya sampel per merek, Pak. Jadi ada 4 merek tadi, ada 10 itu, ada 10 sampel dari 40 total itu dikurangi masing-masing treatmentnya dikurangi 1 jadi 4, dikurangi 40 kurang 4 jadi 36, Pak. 40 kurang 4. 40 kurang 6, ya 4, benar. Kenapa jadi ragu saya? Harusnya 39. 39 kurang 3. Nah, itu baru pas. Tapi kalau 40 kurang 4 itu kurang pas. Anda bisa 39 kurang 3 atau 9 kali 4. Nah, itu boleh tuh dua-duanya tuh. 9 kenapa 9 kali 4? Karena kita punya 4 treatment dan tiap-tiap treatment itu kita cari rata-ratanya. Satu treatment ada 10 replikasi ya, 10 replikasi. Karena rata-ratanya itu kita hitung rata-ratanya dari 10 itu yang tidak bebas jadi tinggal 9. Sorry, yang tidak bebas ada 1, yang bebasnya tinggal 9. Dari 10 yang bebasnya tinggal 9. Nah, masing-masing treatment ada 9 dan kita punya 4 treatment, berarti nanti 4 dikali 9, 36. Gitu ya. Oke, lanjut. Ini ditanya MS treatment. Kita panggil teman kita ini Juan Andrew Fikbrin.
Juan mungkin ke toilet ini dia nih, si Juan. Tadi banyak banget yang chat, Pak, toilet, Pak, toilet. Oh iya, izin ke toilet. Sengaja dia ke toilet ini. Gua bentar lagi dipanggil, gua ke toilet dulu dah. Kayaknya gitu si Juan nih. Sebelahnya Raya. Halo Pak. Loh, udah habis gue waktunya. Tiba-tiba langsung ini loh. Kelihatan nggak Raya? Kelihatan Pak, udah nggak bisa dipencet. Gara-gara lu kelamaan si Raya tadi. Saya ada langsung jawab. Yang mana yang kita lanjutin? Oh, yang question 8. Udah ya question 8 ya? Oh, udah. 9 nih. Gimana Raya? Ini kan sama kayak yang tadi, tapi ditanyanya MS treatment. Bentar Pak, saya udah nyatet. MS treatment itu rumusnya SS treatment dibagi degrees-nya. Nah, degree-nya itu banyaknya treatment dikurang 1. Jadi 484,875 dibagi 4, 1 berarti 48,875 bagi 3. Itu jawaban 97,99. Oke, 484 dibagi 3 ya. Jawabannya 161 ya. 161, sorry Pak. 161 ya. Tapi nggak bisa diklik. Oke, sip. Lanjut terakhir Yudia. Eudia. Iya Pak. Gimana nyebut nama lu yang benar? Eudia atau Yudia? Lu orang Sunda atau bukan lo? Kayaknya bukan. Bukan Pak, Batak. Nyebutnya Eudia. Eudia, bukan U. Bukan Pak. Atau U. Kalau kita bahasa Perancis tuh ngomong U-nya, dia bilang U. Kita ngomong U deh, bukan kayak gitu. U kayak gimana gitu, keputus gitu. Eudia ya? Iya Pak, Eudia. Eudia. Iya. Nomor 10 Eudia, tolong kita dibantu ini ya. Tolong menghitung MS treatment, MS error didapatkan F0 4,44. Kemudian dengan F table-nya 2,866. Jadi keputusannya apa nih di sini? Keputusannya menolak H0, Pak. Menolak H0. Kenapa ditolak H0-nya? Dia kan nggak bersalah. Karena treatment-nya lebih besar, SS treatment-nya lebih besar dari SS error, Pak. Ya, dia jauh di kanan ya. Nggak jauh-jauh amat sih, tapi lebih ke kanannya lagi gitu ya. Dengan di sini dengan tingkat kepercayaan 90% ya, atau error level 5%. Jadi iya, Pak. 4,44 lebih ya dibanding dia batasnya 2,866. Jadi sebenarnya 2,866 ini adalah perbandingan ya. Perbandingan antara MS treatment dan MS error. Jadi dia masih mentolerir kalau perbandingannya sampai 2,8 kali. Gitu ya. Jadi tapi ternyata ini 4 kali. Treatment artinya nanti akan signifikan lebih besar dibanding errornya, MS-nya gitu ya. Sementara dia kalau masih 2,8, gue masih telolet. Yang mana? Eudia. Telolir apa? Telolet. Tolerot. Teloret, Pak. Nggak tahu deh, Pak. Kita masih telorir ya. Tolerir. Tolerir, Pak. Ini balada dosennya cadel, dosennya cadel, buta warna gitu. Nggak beres. Oke. Jadi tolak H0 ya. Tolak H0 dan juga pilihan yang lainnya ini kelihatan nih. Masa terima H0 sama tolak H1 kan kayaknya nggak cocok ya kalau kita pilih. Oke, sip. Gitu, ada pertanyaan dari kuis kita minggu lalu.
kata dosen sebelahnya, dosen satu lagi, dia udah nyiapin buat yang kedua tuh. Kuis yang kedua gitu, oke. Ya, oke. Oke, aman semua ya, aman semua. Kita lanjutkan ke materi chapter yang kata Yazid tolerir. Tolerir ya. Tolerir. Mana sih Yazid nih? Coba kita, oh itu dia si Yazid. Tolerir ya. Lu cadel nggak Yazid? Enggak Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah nggak cadel ya. Tapi kan kalau orang cadel kan biasa dikasihani gitu. Gua sorry ya, gue cadel. Gitu. Atau lebih cute Yazid? Menurut lu lebih cute mana? Cadel atau nggak cadel? Atau nggak ada hubungannya? Kayaknya nggak ada hubungannya sih Pak. Nggak ada hubungannya. Oke, sip. Kita lanjutkan untuk chapter 5 ya. Saya akan share screen lanjutannya. Udah kita upload juga ya. Kalau nggak salah udah kita upload. Anda bisa lihat. Oke. Nah, di sini ada kata-kata introduction to factorial design. Factorial design. Jadi ada kata-kata faktorial. Ya, ada kata-kata faktorial. Coba kita kembali lagi ke sini. Oke, gua lupa ya. Oh, ini dia. Ada faktor, ada level, ada replication. Ya. Berarti gue punya yang contoh apa tuh? Introduction ya. Kita punya apa namanya? Oh iya, yang lecture about class ya. Kita punya satu lagi, ada faktor, ada level, ada replication. Nah, jadi kalau kita lihat memang di sini ya, istilah factorial design itu ada kata-kata faktornya. Jadi di chapter ini menekankan tentang faktor. Gitu ya, menekankan tentang faktor ya. Kalau chapter sebelumnya, chapter 4, coba kita lihat ya. Coba kita lihat dari chapter kedua dulu. Oh, chapter 3. Oke. Firzandi. Siap hadir. Ya, hadir. Firzandi. Chapter 3 ini berbicara tentang apa, Firzandi? Apa semalam Pak? ANOVA, Pak. ANOVA, betul. Kalau kita bicara faktor, bicara level, berapa jumlah faktor yang dipertimbangkan, berapa level dipertimbangkan, berapa replication yang dipertimbangkan, Firzandi? Maaf Pak, putus-putus Pak. Nggak ada. Ya, kalau di chapter 3, kita sedang membahas
eksperimen dengan berapa jumlah faktornya, berapa jumlah levelnya, berapa jumlah replication-nya, Firzandi? Kalau dicontoh, Pak. Ya, kalau dicontoh apa katanya? Contohnya bilang apa, Firzandi? Mungkin ada satu faktor, Pak. Ini yang 4 level, replikasinya 5. Faktornya 1, levelnya 4, replication-nya 5, gitu ya? Iya. Contoh. Ya, Iya. coba kita tanya, kita verifikasi dengan Aprilio. Setuju nggak lo tadi? Jumlah faktor 1, jumlah levelnya 4, jumlah replikasinya 5 katanya Aprilio di chapter 3 ini. Halo. Ya. Bentar Pak, ngecek dulu. Aplikasinya tuh 4 bukan sih Pak harusnya? Jumlah replikasi 4. Jumlah faktornya berapa di situ? Sebentar. Ini yang power F itu kan sih Pak? Iya nih, yang di chapter 3 ini. Kita di chapter 3 ini ngomongin berapa faktor. Faktornya berarti 1 terus levelnya 4 bukan Pak? Oke ya. Ini kelihatan sebenarnya kelihatan dari judulnya ya. Experiments with a single factor. Jadi kita cuma mempertimbangkan satu faktor aja. Satu faktor kita pertimbangkan di chapter 3 dan faktor ini bisa punya beberapa level ya. Nggak mungkin cuma satu level aja. Kalau kita punya satu faktor satu level berarti kita tidak membandingkan apa-apa. Gitu ya. Tidak bisa kita bandingkan kan orang faktornya. Misalnya faktornya tentang suhu. Terus suhu yang kita cek cuma 30 derajat aja. Ya, nggak bisa dibandingin dong. Gitu. Begitu juga kalau misalnya kita punya 2 faktor. Faktornya suhu sama tekanan. Tapi suhu 30, tekanannya 5 bar misalnya gitu ya. Cuma masing-masing satu level nih. Yang nggak bisa kita bandingin juga. Karena itu tidak ada alternatif. Ya. Kita mau alternatif apa itu tidak kita bandingkan. Oke, di chapter 3 kita bicara tentang satu faktor yang jumlah levelnya bisa banyak, jumlah replication-nya bisa banyak. Kalau chapter 4 ngomongin apa kira-kira? Yazid. Chapter 4 ngomongin apa nih? Blocking, Pak, blocking. Blocking. Berapa jumlah level, berapa jumlah faktor di chapter 4 ini masih? Masih sama sih Pak harusnya. Ya, itu ya masih sama. Jumlah faktornya masih 1, jumlah levelnya bisa banyak. Gitu. Nah, baru di chapter 5 ini kita akan berbicara tentang factorial design. Ya. Jadi factorial design, kalau tadi di chapter-chapter sebelumnya kita bahas cuma satu faktor, sebenarnya di chapter 4 ini ada 2 faktor ya, bisa jadi 2 faktor. Tapi yang faktor yang kedua atau ketiga itu kita anggap dia nuisance. Artinya kita nggak punya interest, kita nggak mau memperhatikan itu karena tidak bisa dikontrol. Gitu ya, nuisance factors. Nah, itu bukan yang kita analisis ya. Nah, di chapter 5 baru kita bicara tentang faktor-faktor yang bisa kita kontrol di dalam eksperimen ya maupun nanti di dalam sistem produksi ataupun dunia nyatanya. Nah, di sini kita akan bahas yang pertama adalah 2 faktor, ya.
Nanti sebenarnya ini Anda bisa extend ke 3 faktor, 4 faktor, dan seterusnya. Tapi kita mulai dengan 2 factor. Jadi ada 2 faktor. Nanti masing-masing faktor bisa punya jumlah level masing-masing. Gitu ya. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang seragam, oh sama-sama 4. Ada juga yang beda-beda. Nah itu tergantung nanti desain eksperimen kita. Oke. Nah, ini kembali ke contoh yang tadi ya, efek, main efek sama interaction efek ya. Kalau kita lihat ya di sini, gambar ini nih kita bisa pindahkan ke gambar kanan. Ya. Gambar ini kita bisa pindahkan ke gambar kanan. Oke, tapi sebelumnya, yang gambar kiri ini ada berapa faktor, ada berapa level masing-masing faktor, sama ada berapa replikasi. Nah, ini ada ketua kita, Zahra Amira Balkis. Ada berapa, Zahra? Faktor, level, sama replikasi ya, Pak? Ya. Oke, betul. Faktornya ada 2. Levelnya ada 2 juga per faktor. Kenapa, Pak? Ya, lanjut. Faktornya ada 2, level ada 2. Iya, replikasinya ada 4. Replikasi ada 4. Oke. Faktornya apa aja? Katanya ada 2. Faktor A sama faktor B. Oke. Kemudian kalau levelnya? Level yang A itu ada 20 sama 40 nggak sih, Pak? Bukan, itu respons variabel, Neng. High sama low. Iya. Pak. High sama low. Kalau yang B? Yang B sama juga. Low sama high. Oke. Tadi yang respons variabelnya yang angka-angka tadi ya, 20, 40, 30, 52 ya, Zahra. Oke, Pak. Nah, replikasinya tadi kata lu 4. Iya. Bener 4 apa enggak? 2 pangkat 2 nggak sih, Pak? Oh, itu jumlah kombinasi. Jumlah kombinasi beda sama jumlah replikasi, Zahra. Ya nggak, Zahra? Paham nggak lo maksudnya? Replikasi itu apa sih, replikasi? Kalau lo bingung, lo tanya. Kalau bingung, tanya. Gua nggak replikasi itu bukannya ini, Pak, pengulangan percobaan buat yang kontrol faktor. Iya, pengulangan percobaan, tapi untuk keadaan yang sama. Paham nggak keadaan yang sama maksudnya seperti apa? Ali. Paham nggak pada keadaan yang sama maksudnya apa, Zahra? Paham nggak, Zahra? Faktornya sama gitu, Pak. Ya, gini ya. Misalnya di titik ini, kan di titik ini adalah satu eksperimen di mana faktor A-nya high dan faktor B-nya low. Ya, lihat nggak nih, Zahra? Ya, ini titik ini adalah di mana faktor A-nya high dan faktor B-nya low. Nah, kita ulang beberapa kali, itu namanya jumlah replikasi itu. Dengan settingan high, low, kita ulang beberapa kali. Kita replikasi. Paham, Zahra? Nah, di sini, untuk titik ini, itu angkanya cuma ada 1,40. Gitu. Sementara kalau contohnya yang sebelumnya, itu ya,
Di chapter 1 ini Anda bisa lihat ya. Ini ada 2 titik nih Zahra. Ada 2 angka, sorry, 93 dan 91. Jadi ini ada 2 replikasi. Nah, ini kan kemarin di kuis juga ada ya. Main efek kenapa dibagi 4, kenapa dibagi 2. Nah, itu karena ada replikasinya di situ. Berarti yang tadi 1 doang. Iya, replikasinya 1 doang. Oke, jumlah levelnya 2, jumlah faktor 2, levelnya 2, masing-masing replikasi 1. Oke, sip. Apa namanya? Zahra. Lanjut ke Rifa Salsabila. Di sini banyak yang namanya Salsabila ya. Tadi ada siapa lagi tuh Salsabila? Ya, Pak. Iya, Rifa. Tadi saudara kembaru siapa namanya? Enggak punya, Pak. Tadi kayaknya ada yang Salsabila juga deh. Oh iya, Salsabila Zulfa. Salsabila Zulfa. Oke. Artinya apa Salsabila itu? Apa kalau nggak salah ya, Pak, air mata surga gitu. Air mata surga. Mata air ya. Masa di surga lu bisa air mata sih, menangis gue jadi bingung. Iya, maaf Pak, masih pagi. Oh, masih pagi ya. Oke, siap. Ya, Rifa ya. Grafik yang kiri ini sebenarnya sama dengan grafik yang kanan ya. Cuma ini ditransform untuk mempermudah kita melihat main effect sama interaction effect ya. Coba lihat main effect-nya ya, Rifa. Kalau misalnya faktor A, Anda lihat bandingkan ya dari low ke high itu kecenderungannya apa? Naik, Pak. Naik ya. Kemudian kalau faktor B kecenderungannya apa di sini? Naik juga. Naik juga, oke. Jadi kalau kita lihat di sini ya, faktor A kan di sini dari minus ke plus, ya minus ke plus itu kan naik nih, ya. Minus ke plus kan perubahan faktor A. Dan kita lihat di 2 titik ini itu ke sini kecenderungannya apa? Naik. Kemudian untuk ngelihat faktor B kecenderungannya naik atau turun gimana bandinginnya, Rifa? Dari ke atas, Pak, lihat. Ya, yang B minus ini kita bandingkan dengan B plus, dia naik. Gitu ya. Jadi faktor A kecenderungannya naik, faktor B juga kecenderungannya naik. Dan ini kita lihat ya, faktor A dan faktor B ini disebut tanpa interaction. Tanpa interaction. Ya. Jadi kalau misalnya kita mencampur antara 2 faktor A dan faktor B, itu kadang terjadi percampuran, ada interaksi. Nah, di sini terlihat tidak ada interaksi. Di mana kita bisa lihat tidak ada interaksinya? Kalau kita lihat ya, faktor A itu ya, dia ke kanannya, ini garis ini kan garis sama-sama apa namanya, garis yang ini nih menunjukkan yang berubah ini cuma faktor A ya. Jadi garis yang bawah ini B-nya tetap minus, tapi A-nya berubah dari minus ke plus ya, yang garis ini. Nah, kita lihat. Jadi kalau kita pindahkan A, dia naik gitu ya. Yang B-nya juga B plus-nya tetap kita pindahkan, dia juga naik gitu ya. Jadi sama-sama naik tuh. Begitu juga B minus ke atas ini sama-sama naik gitu ya. Ini deltanya nih mirip dengan deltanya ini. Mirip. Tapi ada keadaan di mana kita punya interaction. Anda bisa lihat interaction-nya. Ketika kita tetap B minusnya tetap ya, faktor A-nya berubah, dia kecenderungannya naik. Tapi kalau kita pakai B plus,
faktor A-nya berubah, dia malah kecenderungannya turun. Gitu ya. Naik, berarti di sini naik dan turunnya itu tergantung level B mana yang Anda pakai. Kalau B-nya Anda gunakan minus, dia akan naik. Tapi kalau B-nya kita gunakan plus, ya, dia akan turun. Gitu ya. Ketika kita mengubah-ubah faktor A. Jadi ada interaksi di situ. Nah, bisa bandingin nggak ya dengan tadi yang di atas, ini gambarnya sama-sama naik, tapi di sini ketika kita berubah, dia malah turun. Gitu. Jadi, tadi saya juga contohkan kalau misalnya kita bicara ada beberapa obat yang nggak boleh dimakan bersamaan karena takut terjadi kontraindikasi gitu. Jadi kalau sendiri-sendiri bagus, tapi kalau ketika dicampur dia terjadi interaksi. Sampai sini dulu ada pertanyaan. Jadi Anda bisa bayangkan interaksi itu yang mengubah ya. Mengubah efek ya. Harusnya efeknya dia harusnya naik, tapi karena ada interaksi ya antar faktor, dia malah membuat berbalik arah kayak gitu. Kalau dari sisi A, kita bisa lihat di sini sisi A ya, itu efeknya 1 nih. Jadi agak-agak flat di sini sisi A. Jadi kalau kita tarik garis gini, dia akan naik dikit gitu ya. Tapi agak-agak flat. Agak-agak flat. Kalau kita lihat efek dari B, ya itu selisih ini sama selisih ini, di rata-rata dia akan turun ya, turun ke sini. Nah, gitu. Tapi interaksinya ini yang lebih kuat. Minus 29, dia akan membuat berbalik arah. Sampai sini ada pertanyaan? Main efek sama interaction effect ya. Bisa juga kita gambarkan dengan counter plot ya. Jadi kalau Anda menggambar misalnya peta, ketika kita menggambar peta daerah Depok atau daerah Bogor, itu kita mau tambahkan ketinggian ya, informasi ketinggian, biasanya kita pakai contour plot ya. Nah, di sini melambangkan ini ketinggiannya nih, garis-garis ini melambangkan ketinggian. Garis-garis ini biasanya kalau di peta nanti warnanya bisa beda ya. Anda bisa ingat nanti, saya lupa kalau makin tinggi itu makin biru atau gimana ya. Makin biru kalau nggak salah. Di sini dia cuma pakai angka aja. Ini di sini kita bisa lihat dia makin tinggi Kak. Sini ya. Ini 49 makin tinggi. Kita ini makin rendah, ini 22. Jadi satu garis ini itu mempunyai ketinggian yang sama. Oke, satu garis ini mempunyai ketinggian yang sama. Sehingga dengan cara counter plot ini kita bisa menggambarkan faktor 1 X1, faktor 2 X2 sama Y-nya adalah response variable. Gitu ya. Response variable adalah Y-nya. Gitu. Jadi kalau kita mainin, X1-nya kita pilih minus 1. X2-nya kita pilih minus 1. Oke, kita hasilnya di sini sekitar 22. Tapi kalau misalnya kita mau X1-nya 0,2 nih. 0,2 lalu X2-nya 1. Oke, di sini ya, titik sini, atasnya di sini. Anda juga bisa lihat di sini, atasnya sekitar 37. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu untuk gimana membaca counter plot. Saya yakin Anda sudah paham. Kebanyakan Anda sudah paham, tapi mungkin ada 1-2 yang agak lupa gitu ya. Apa nih cara bacanya gimana gitu. Nah, yang belum paham silakan bertanya kalau ada pertanyaan. Ya, Daniawan. Daniawan bukan yang menanya? Iya, Pak. Silakan. Ke slide yang sebelumnya, Pak. Ya, gimana? Itu mau nanya aja, ada bedanya nggak sih Pak interaksi sama korelasi itu sebetulnya?
interaksi sama korelasi. Oke. Jadi kalau kita lihat ya, interaksi sama korelasi. Oke. Nah, oke. Jadi gini, interaksi sama korelasi. Kalau korelasi yang dimaksud adalah hubungan antara dua faktor. Ya. Faktor A dengan faktor B. Faktor A dengan faktor B. Itu hubungannya gimana? Jadi kayak faktor A mempengaruhi faktor B. Ya. Faktor A mempengaruhi faktor B atau faktor B mempengaruhi faktor A. Itu korelasi. Sementara di sini di settingnya adalah faktor A dan faktor B ini tidak mempengaruhi. Artinya saling independen. Saya mau setting faktor A-nya suhunya berapa, itu tidak mempengaruhi tekanannya berapa. Gitu ya, Daniawan. Jadi Anda bisa bedakan, ini dua-duanya faktor adalah sama-sama independent variable. Oke, sama-sama independent variable. Dia tidak saling mempengaruhi. Kalau ada dua faktor saling mempengaruhi, itu atau saling berhubungan sebenarnya ya. Nah, itu baru kita cari korelasinya, relation-nya. Gitu. Gitu ya, Daniawan. Baik, terima kasih, Pak. Ya. Oke, lanjut ke sini, ini regression model ya. Nah, bidang ini itu bisa kita cari persamaannya nih. Gitu. Saya yakin Anda sudah pernah belajar mencari persamaan ini ya. Taruhlah yang 0,5 X1 X2-nya kita drop ya, cuma yang ini aja. Y hat sama dengan 35,5 ditambah 10,5 X1 tambah 5,5 X2. Di mata kuliah apa? Sudah pernah belajar. Aisyah Zahra. Nah ini ada lagi Zahra nih. Ini kalau Zahra kembar 3 ya. Yang tadi nih tadi. Kalau Salsabila tadi baru 2. Mungkin kembar 5 kali Zahra. Kenapa, Pak? Lu kembar 2 apa kembar 3 Zahra? Nggak kembar, Pak. Nggak kembar. Oh. Apa namanya aja yang sama? Namanya aja kali sama. Namanya aja yang sama, oke. Tadi pertanyaan gua apa ya, Zahra? Kurang dengar juga, Pak. Saya lagi bengong tadi. Ayo. Lu kurang minum aqua berarti. Kita ini, kalau kita punya titik-titik di sini ya, kita bisa cari persamaan ininya nih, Zahra. Aisyah. Iya, Pak. Nah, cari persamaannya itu kita sudah pernah belajar. Anda sudah pernah belajar di mata kuliah apa kira-kira? Aljabar linear bukan, Pak? Cakep, betul ya. Jadi sudah pernah belajar di aljabar linear. Kita cari apa waktu itu tuh? Cari normalnya, ya. Nanti masukin ke persamaan ini. Cakep. Ya, walaupun karena disebut aljabar linear ya, berarti dia harus ada sifat-sifat linearitas, dia biasanya tidak mempertimbangkan X1, X2-nya. Nah, ini X1 kali X2-nya adalah interaksinya. Kita bisa lihat X1 kali X2 interaksinya 0,5 ini relatif kecil dibandingkan dengan main efek X1 dibandingkan dengan main efek X2. Gitu ya. Yang ini yang 35,5 adalah mu-nya, rata-rata semua ini. Gitu. Nah, ini respons survei sama counterplot. Gimana kalau ada interaction? Nah, yang tadinya lurus-lurus ini aljabar linear, yang flat itu, ini sebenarnya nggak lurus amat, tapi relatif lurus itu akan ada pembengkokan atau apa gitu ya. Jadi ada kurvaturnya, ada pembelokan gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini dia ini agak di bawah yang bagian sana ya. Ini naik dan ini agak turun ke sini nih. Gitu. Jadi Anda bisa lihat ini 25 ini sama. Jadi ada pembelokan, ada gendut di sini nih. Gitu ya. Harusnya kan lurus ya dia.
Nah, dia ada penggendutan di sini lah kira-kira. Ini gendut, ini agak naik terus turun. Gitu. Jadi Anda bisa lihat kurvatur seperti ini adalah karena ada efek interaction-nya, interaction term-nya. 10,5 dari main effect, kemudian main effect yang kedua 5,5 ditambah interaction-nya yang lumayan signifikan gitu. Sehingga nanti kalau kita menentukan titik mana yang paling optimum, kita karena ada interaction di situ jangan sampai kita membuang interaction-nya, sehingga padahal itu ada efeknya nih. Kalau ini dicampur ini, maka akan ada pencampuran atau makin tinggi lagi gitu. Nah, itu sesuatu yang jangan sampai kita salah memahami ya kalau ada interaction effect di sini. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, sekarang kita seperti biasa, kita kasih waktu 5 menit untuk bengong dulu ya. Silakan bengong. Baik, kita lanjutkan lagi. Silakan menyalakan kamera kembali. Kecuali kalau misalnya sudah terlalu panas gitu ya, Anda bisa melambaikan tangan atau mengibarkan bendera putih. Oke. Baik, kita lanjutkan tentang di chapter 5 factorial design, oke ya. Jadi kita bisa paham ya, kalau kadang-kadang main effect kadang-kadang disebut linear term ya, karena memang dia linear, membentuk kurva linear. Ada juga ini interaction kita anggap sebagai non-linear term ya, karena dia membuat kurvatur melengkung seperti ini. Anda bisa lihat. Oke, ini ada contohnya. Kita punya eksperimen dengan 2 faktor. Anda bisa lihat ya, ada 2 faktor. Yaitu faktor pertama adalah material, tipe material. Faktor kedua adalah temperatur. Gitu, oke. Jadi ada 2 faktor. Coba kita cek Victoria, Esther. Victoria. Halo, Pak. Ya, oke. Victoria, tadi jumlah faktor 2. Ya, ingat di chapter-chapter sebelumnya kita cuma berbicara 1 faktor, ini sekarang ada 2 faktor. Nah, levelnya ada berapa, Victoria? Level yang di contoh ini, Pak. Ya, di contoh ini, di example 5.1. Ada 3, Pak. Ada 3. Kedua-duanya 3 atau yang 1 3, yang 1 5 gitu? Kedua-duanya ada 3, Pak. Ya, kedua-duanya 3 ya. Tipe material ini ada tipe material 1, tipe 2, tipe 3. Temperaturnya itu levelnya ada 15, 70, dan 125. Replication-nya ada berapa? Replikasinya itu setiap itu ada 2, Pak. Ada 2. 2. Ada 2, oke. Coba kita tanya lanjut ke Zikria. Halo, iya Pak. Zikria, tadi faktor ada berapa Zikria? Faktornya ada 2 Pak. Faktor ada 2. Levelnya ada berapa? Ada 3 ya. Ada 3. Kemudian replication? Replication-nya ada
Ada 6 Ada 6. 30 ya, Pak. Ada 30. Ada berapa ini? Tadi si Victoria bilang 2, lu bilang 30. Oh, satu ginian ada 2 sih, Pak. Satu macam 2 gitu. Satu apa? Satu yang tempe kayak bacem. 15. Iya, di satu level ada 2 gitu. Satu tempe bacem ada 2. Enggak, satu level, satu macam dari satu level. Satu macam satu level ada 2. Iya, tiap ini. Oke, coba Yohana, Gracia, Kristi. Iya, Pak. Jumlah faktor berapa, Yohana? Jumlah faktornya ada... Halo? Ya. Ya, jumlah faktornya ada 2. Jumlah level? Jumlah levelnya ada 3. Replication? Ada 2. Ada 2, oke. Apakah Yan, Mikael, setuju nggak tuh? Jumlah faktor 2, level 3, replication 2. Setuju, Pak. Setuju. Nah, kita panggil si Shiva nih. Dia kayaknya habis ngerangkai bunga di belakang itu. Iya, hiasan, Ya. Pak. Oh, hiasan. Oke. Jumlah faktor berapa, Shiva? Ada 2. Level ada berapa? 3. 3. Replication? 4 ya, Pak. 4. Kok lu beda sendiri sih? Lah itu Kenapa bukannya yang misal, lain? lah tapi itu bukannya ada 4 datanya di tiap levelnya. Iya, betul ya, ada 4 nih. Jadi pada satu kondisi yang sama, kita ambil misalnya tipe material 1 dan temperatur 15 derajat Fahrenheit, ini ada 4 nih, satu kotak nih. Nah, ini satu kotak. Gitu ya. Kita lihat kalau misalnya tipe material 2, 15, ini dia juga ada 4. Yang ini 3, 15, ini ada 4. Ya, masing-masing ada 4. Ya. Jadi jangan sampai salah. Boleh cadel, boleh buta warna, tapi jangan sampai salah ngelihat ada berapa 2 atau 4. Ya. Oke, kemudian saya juga masih ada pertanyaan. Pertanyaan buat Fakhira, Vianti. Iya, Pak. Kalau ditanya, di mana? Dianti, Vianti. Fakhira di mana? Dianti, Vianti. Gitu ya? Gua jayus nggak ya? Nggak jelas. Lu bisa bedain nggak faktor kuantitatif sama faktor kualitatif? Kalau kuantitatif itu angka. Kalau kualitatif itu dinyatakan dalam kata-kata gitu. Kata-kata, oke. Categorical ya, categorical. Kalau kualitatif itu categorical. Kuantitatif itu angka, betul. Apa namanya? Konsekuensinya kalau angka itu kita bisa bandingkan mana lebih tinggi, mana lebih rendah. Kuantitatif. Tapi kalau categorical ataupun kualitatif kita nggak bisa bandingkan. Misalnya kategori laki-laki dan perempuan, kita nggak bisa bilang laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan. Atau misalnya merah dengan biru, itu kita nggak bisa bilang biru lebih tinggi dibanding merah. Ya. Nah, tadi ada berapa faktor, Fakhira? Ada 2, Pak. Ada 2 faktor. Faktornya kuantitatif apa kualitatif? Faktornya yang satu kuantitatif, yang satu kualitatif. Yang kuantitatif yang mana? Yang temperatur. Sing di? Yang kuantitatif yang faktor temperatur. Temperatur, oke. Kemudian yang material type? Kualitatif. Kuantitatif, oke. Kualitatif kan? Apa? Material type yang, maksudnya yang material kualitatif. Kualitatif, ya, betul Anda. Betul ya, yang bagian ini adalah
Material type ini adalah kualitatif karena walaupun ini angka 1, 2, dan 3, sebenarnya kita nggak bisa bilang 1 lebih tinggi dibanding 2, gitu ya. Sementara kalau temperatur jelas 15, ini 70 lebih tinggi, 125 lebih tinggi, gitu. Nah, biasanya pertanyaan dalam DOE ini ya akan ditanya efek material sama efek temperatur. Kemudian akan ditanya juga efek dari interaksi. Ada nggak sih interaksi antara material dengan temperatur? Gitu. Lalu biasanya pertanyaan puncaknya adalah final question-nya, kira-kira di angka berapa nih? Kita pakai material type yang mana sama temperatur yang mana yang paling bagus? Ya, makanya di sini ada pertanyaan. Material, oke. Oh, ini kalau ini ditanya material yang robust. Nah, ini keren lagi nih ya. Material robust regardless of temperature. Jadi dia tanya dari 1, 2, dan 3, ada nggak yang tidak terpengaruh oleh temperatur? Gitu ya. Jadi sebenarnya ditanya ini adalah material yang nggak punya interaksi ya dengan temperatur. Oke, bisa dipahami ya settingnya. Ini ada kita 4 replication, kemudian ada 3 level, dan 2 faktor. Nah, ini bisa nanti kita akan summary-kan. Kita punya A level of faktor A, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai A. B level of faktor B, 1, 2, 3, 4, sampai B. Dan N replicates. Makanya satu kotak ini ada 1, 2, 3, 4, sampai N. Ya. Yang kotak ini kita bisa lihat ini adalah response variable karena Y itu response variable dengan faktor A bernilai levelnya 2, ya makanya 2. Faktor B dengan levelnya B, makanya 2B, semua Y 2B, Y 2B, Y 2B. Cuma kita punya beberapa replication. YB1 replikasi pertama, YB2 replikasi ketiga, YB3 replikasi ketiga, dan seterusnya sampai N replication. Dan ini kita sebut completely randomized design. Ya. Kenapa kita bilang complete? Karena semua faktor dan semua level di faktor itu kombinasinya kita coba. Ya, complete. Nanti ada yang nggak complete nggak Pak? Ada. Sesuatu yang komplit itu ada yang juga yang tidak komplit ya. Ada hati yang penuh, ada hati yang tidak penuh gitu ya, karena belum dilengkapi oleh si dia. Gitu ya. Jadi ada hati yang sudah lengkap, ada yang belum lengkap. Nah, randomize-nya di mana? Randomize-nya sama ya. Nanti ketika kita merun ini itu jangan sampai ingat ya. Randomize-nya di mana? Jangan sampai kita merun kotak ini dulu semua. Atau kotak ini secara berurutan. Jangan sampai itu. Kenapa? Karena kita perlu membuang noise. Ya, bisa jadi kita ambil satu di sini, lompat ke sini satu, lompat ke sini satu, lompat lagi ke sini satu gitu ya. Jadi urutannya, ordernya itu harus random. Ya, ini adalah asumsi yang sering dilupakan dan aturan yang sering dilupakan. Harus random juga. Lanjut, ini saya baru slide ke nomor 8. Nah, ini. Anda bisa lihat ya, modelnya sekarang. Modelnya. Y itu adalah respon variabel, kemudian mu, ada tau, ada beta. Ya, tau ini adalah faktor pertama, beta adalah faktor kedua, tau beta itu adalah interaction, kemudian E-nya ini adalah error, epsilon ini error. Ya. Jadi Anda bisa pahami, jadi kita kayak bikin building block nih ya, dari chapter 3, chapter 4, chapter 5, itu kita coba tumpuk, nanti kita bisa melakukan eksperimen itu sebagaimana aja itu, mau berapa faktor, berapa level, berapa replication, complete, apa faktor, apa fractional gitu ya. Nah, ini kita sedang bangun secara bertahap ya. Walaupun di awal kelas ini
mungkin pertemuan ketiga saya bilang saya cuma harusnya beberapa kali aja, tapi karena saya itu sangat kayaknya seneng gitu ketemu Anda gitu ya, kita bisa bercanda dengan, saya bisa bercanda dengan Anda juga bisa membuli saya gitu kan. Jadi saya masih terusin nih kelas ini sampai mungkin akhir UTS lah, sampai UTS baru nanti akan ganti dosennya. Gitu ya. Mungkin juga Pak Komar kayaknya penjelasannya terlalu bertele-tele. Ini dijelasin, muter lagi balik ke sana, ngulang lagi gitu, capek kayaknya ya. Buat orang-orang yang high achiever kayak Anda kan kayaknya ini Pak Komar terlalu muter-muter gitu. Saya waktu dulu SMA selalu ranking 1, Pak. Ranking 1 di tengah. Atau satu-satunya saya yang ranking sekian gitu. Oke. Baik ya. Oke, jadi ini sebenarnya Anda bisa lihat nggak ada perbedaan secara signifikan ya dengan model-model sebelumnya. Nah, ini akan kita ubah jadi yang ini kita kotakin lagi nih, sama nih ya. Nah, ini kita kotakin, kita panggil abang kita Rafif. Bang Rafif, lu di kosan apa di mana, Bang? Unmute dulu, Bang. Di unmute. Halo, Pak. Nah, gitu kan kelihatan jadi gantengnya, suaranya, ngebassnya gitu loh. Masya Allah. Kenapa, Pak? Ya ini, kayaknya dulu kita sudah pernah bahas SST bla 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 bla. Nah, lu coba jelasin ke saya dan teman-teman semua ini apa maksudnya nih? SST itu apa? SSA itu apa gitu? Jadi kalau yang saya tangkap itu SST itu kayak totalnya gitu. Apa sih namanya SS itu? Saya lupa deh itunya. Terus kalau yang SSA itu bisa diibaratkan kayak MIU-nya gitu. Terus MIU-nya? MIU-nya kan, Pak? MIU-nya. Oke, terus? Terus untuk SSB tadi kayak taunya itu tadi apa ya? Faktor yang pertama ya? Kalau nggak salah. Terus yang SSB yang kayak faktor yang kedua gitu. Terus untuk SSAB-nya itu interaction-nya sama SSE-nya yang error-nya gitu, Pak. Error-nya, oke. Cocok ya, tapi kita perlu keterangan lebih lengkap ya. Lebih lengkap dari teman kita Fitria Salma. Betul ya nama lu Fitria Salma? Iya, Pak. Ya, Fitria Salma. Coba jelasin lagi, diulang nih yang penjelasan Rafif tadi kurang lengkap. Yang mana Pak tadi? Yang SST. Ya, ini yang kotak ini. Anggap aja ada kotaknya. Jadi ini berarti yang total sama ya, SS itu apa? Fitria, tadi si Rafif belum jelasin SS itu apa. Tadi SS itu sum square-nya. Ya, betul. Sum square ya. Ini sum, sigma-sigma, sum. Square ada kuadratnya. Oke. Atau kita bisa terjemahkan dengan variasi. Ya, variasi total itu terdiri dari variasi yang maaf Pak. Ya, variasi atau sum square yang A ditambah B ditambah AB ditambah E. Itu maksudnya yang total terakhirnya. Total terakhirnya. Iya, pokoknya yang kan itu N ya. Gimana ya? Gimana? Yang saya bingung. Bentar, Pak. Yang N itu errornya. Iya, bukan, Pak? Ya, yang E error. Betul. Udah. Ada lagi tambahan informasi yang mau ditambahkan? Kalau yang AB itu interaksinya.
AB interaksi, ya betul. Kalau yang A sama B itu ya yang tunggalnya, Pak. Yang tunggalnya, main efek ya. Iya. Ya. Oke. Coba mungkin ada tambahan penjelasan dari Anet. Silakan. Tapi ini mohon maaf Anet ya, Anda seperti biasa kita tidak memberi kesempatan Anda untuk bernyanyi. Tapi memberi kesempatan Anda untuk menjelaskan ini aja. SST sama dengan apa? Silakan Anet. Yang tadi itu SST berarti SSA itu yang tahu itu, yang SSB yang beta, terus SSAB itu yang interaksinya. SSA itu errornya. Ya, ya, oke. SST adalah variasi total itu terdiri dari variasi yang diakibatkan oleh faktor A, gitu ya. Jadi nanti kita akan bandingkan nih faktor A, ya beda-beda level itu akibatnya apa. Nah itu akan mengakibatkan di SSA. Kemudian SSB itu adalah variasi yang diakibatkan faktor B berubah-berubah ya. Jadi SSA sama SSB ngeliatnya dari mana? Ini kalau kita lihat dari sini faktor A, ini kan faktor A ya. Ini satu level nih. Nah, maksudnya satu level ya untuk faktor A ini sebaris, 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 sebaris. Gitu. Kita akan bandingkan sebaris ini dengan baris ini, baris kedua, baris ketiga, terus sampai baris ke A. Itu nanti akan masuk ke SSA. Lalu kita juga akan bandingkan per kolomnya. Per kolom kita akan bandingkan gitu ya. Kita akan bandingkan kolomnya itu akan menjadi variasi yang diakibatkan oleh perbedaan kolom, SSB. Oke, gitu. Lalu ada juga adalah SSAB ya. SSAB dari mana? Cara ini Anda bisa lihat juga ya di sini ya. Ini adalah faktor-faktor ini adalah faktor A gitu ya, faktor A beda-beda level gitu. Ini faktor B beda-beda level. Kalau SSAB ada interaksi, kita bisa lihat ya dengan rata-ratanya ya, dengan rata-rata IJ. Jadi cara ngeliatnya gimana? Cara ngeliatnya adalah titik ini ya, kotak ini akan dibandingkan dengan rata-rata sekolom dengan rata-rata sebaris. Seberapa dia deviate. Jadi titik ini misalnya si kotak ini akan dibandingin dengan rata-rata sekolom dibandingin dengan rata-rata sebaris. Seberapa deviate. Nah, itu adalah interaction. Ya, Anda bisa lihat dari persamaannya seperti itu ya. Jadi titik itu akan dibandingkan dengan rata-rata sebaris, rata-rata sekolomnya. Tambahin dengan rata-rata semua. Nah, lalu yang ini adalah, yang terakhir adalah SS error adalah variasi yang diakibatkan oleh satu kotak ini. Jadi satu settingan, ini settingan ini adalah faktor A-nya ada levelnya 2, dan faktor B levelnya 2, tapi dia punya beberapa replikasi yang beda-beda. Nah, kalau perbedaannya tinggi di situ, dia akan mengakibatkan atau akan will be accounted atau dihitung sebagai SSA. Gitu ya, SSA. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Apa itu SST, SSA, SSB, SSAB, SSE? Saya taunya PSSI, Pak. Kalau SSA saya agak-agak lupa. Mungkin gitu kali ya, lebih pas. Gitu apa enggak nih? Coba kita tanya Marsa. Gitu enggak Marsa? Halo Pak. Halo. Iya, iya, kedengeran. Halo. Nggak usah demo, nggak usah marah-marah. Nggak usah Bukan Pak. Soalnya mic saya suka ngada-ngada ini. Suka muncul, nggak muncul. Nggak usah ngegas gitu dong. Emang iya, ya maaf Pak. Coba Marsa ya. Coba tolong ya, Anda apa namanya? Beri penjelasan ulang SST itu dapat dari mana, SSA itu dapat dari mana, SSB dapat dari mana, SSAB dapat dari mana, SSE dapat dari mana. Secara konsep ya.
Itu gimana nyarinya? Kalau SSA itu dapat dari faktor A. Jadi SSA itu dia dibandingin antara faktor-faktor A itu jadi per baris gitu, Pak. Dibandinginnya. Ya. Betul bukan? Kita lihat ya. SSA itu kan satu faktor ya. Satu faktor. Faktor A ya. Kita akan cari rata-rata untuk level 1, level 2, level 3 dan seterusnya. Terus kita bandingin tuh tiap-tiap barisnya. Ya, variasi tiap barisnya gimana? Itu akan jadi SSA. Gitu. Lalu SSB gimana, Marsa? Kalau SSB itu kan faktor B. Jadi nanti kita bandingin apa tadi rata-rata per kolomnya. Jadi yang di level 1, 2, 3 sampai yang B. Level B-nya. Kolom 1, 2, 3 kita rata-rata terus kita bandingin ya seberapa variatif. Ya, cakep. Lalu SSAB. Marsa. Kalau SSAB tadi setangkap saya jadi yang interaksi. Nanti kita misalkan pilih satu kotak gitu. Habis itu dibandingin sama rata-rata yang sebaris sama itu dan rata-rata yang sekolom sama kotak itu. Betul bukan, Pak? Iya, cakep. Ahsanti. Lalu SS error? Kalau SS error itu tadi saya kurang terlalu cuman kalau SS error jadi yang faktor natural gitu nggak sih, Pak? Tapi kalau yang kasus ini tadi faktor natural, betul, faktor natural ya. Jadi saya ulang lagi, SS error itu dapat di mana? Satu kotak ini kan settingannya sama semua ya. Sama-sama misalnya yang ini sama-sama levelnya adalah level 2 untuk faktor A, sama-sama levelnya B untuk faktor B. Harusnya dia sama respons variabelnya. Tapi ternyata ada variasi ya. Jadi ada natural di situ ataupun error di situ ya. Harusnya sama tapi ada error nih. Ya error di dalam satu kotak ini. Gitu. Paham nggak, Marsa? Paham. Jadi dia ngaruh ke yang level A sama B itu ya? Maksudnya kan settingannya itu A sama B. Gitu kan, Pak? Tadi kata Bapak. Terus karena ada error jadi ngaruh. Faktor naturalnya itu jadi ngaruh gitu. Iya, dia levelnya pokoknya settingannya udah sama gitu ya. Oke, satu kotak ini settingan faktor A sama, settingan faktor B sama, tapi dia beda-beda karena ada replikasi 1, 2, 3 sampai N. Nah, sejauh mana dia bervariasi itu kita akan masukkan SSE ya. Lalu ada juga SST, SS total, itu adalah variasi titik-titik ini Y11, Y112, Y22N gitu ya terhadap keseluruhan rata-rata. Itu SS total. Oke. Jadi ini sangat penting sekali kita pahami. Lalu juga kita bisa lihat dari degree of freedom-nya ya. Lihat di degree of freedom-nya karena SS total itu keseluruhan ya, rata-rata keseluruhan dibandingin satu masing-masing titik-titik ini. Jadinya nanti tinggal A kali B kali N jumlah level faktor A, jumlah level faktor B dikali jumlah replikasi kurangin 1. Oke, karena rata-ratanya kan dia enggak freedom, enggak free ya. Dia terikat. Lalu ini karena kita merata-ratakan memvariasikan baris, jumlah barisnya A, rata-ratanya ada yang tidak bebas 1, maka A-1. Degree of freedom si A. Ini juga B-1 karena kolomnya jumlahnya B, ada rata-rata, tidak bebas 1, maka kurangin 1. Nah, ini adalah yang interaksi ya, masing-masing titik itu. Ketika kita mencari
kita bandingin dengan rata-rata kolom, dengan bandingin dengan rata-rata, ini rata-rata kolom, ini rata-rata baris ya. Rata-ratanya itu tidak bebas 1, makanya kurangin 1, dan kita kali dengan AB. Kalau ini adalah sisanya, atau Anda bisa juga lihat dari kita punya sejumlah A kali B kotak, masing-masing kotak itu ada N replication, dan untuk satu kotak itu tidak bebasnya 1 rata-rata gitu ya, maka kurangin 1 dikali jumlah kotak. Itu adalah gimana kita memahami dari degree of freedom. Sampai sini saya pause dulu sebentar, mungkin ada pertanyaan atau penjelasan saya yang kurang tepat, silakan Anda komentar. Nggak ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan atau sanggahan mungkin? Coba kita panggil Tiffany Ruth, silakan Anda menyanggah saya. Ada, Pak. Gimana, Tiffany? Iya, Pak. Halo. Anda mau silakan sanggahannya, Tiffany. Enggak ada. Belum ada yang sanggahannya. Oke, sip. Saya lanjutin ke ini ya, sama ya. Sum of square kita perlu bagi dengan degree of freedom supaya dapat mean square. Ya. Karena bisa jadi nanti jumlah treatmentnya ada banyak, jumlah levelnya di balik faktor A itu ada banyak, kita perlu bagi. Gitu, supaya kita dapat rata-rata dari variasinya. Nanti kita akan bandingkan MSA ini dengan MS error ya, dapat F0-nya. F0 untuk A, F0 untuk B kita dapat MSB dibagi MSE ya. MSAB juga kita dapat MSAB dibagi MS error. Ya, perbandingan lah pokoknya. Kita lihat hasilnya. Ini ada cara-cara detailnya, Anda silakan baca. Ini contohnya ya. Kita bisa lihat ada sum of square-nya, SS-nya, SS total, SSA, SSB, SSAB, SS error. Residual itu error ya. Degree of freedom, kemudian mean square-nya. Coba kita panggil dulu apa namanya, atasan kita namanya Arya Irawan. Ya Pak, halo. Arya, coba dari degree of freedom lu bisa lihat nggak? Di sini tadi ada berapa faktor, ada berapa level? Faktornya kalau dari situ ada 2. Ada 2. Apa aja? Ada faktor A sama B. A sama B. Kemudian degree of freedom 2 nih maksudnya apa nih? Si A nih. Itu level si A-nya ada 9 nggak sih Pak? Level A-nya ada 3. Yang ini yang total. Yang total apa yang A nih? Oh salah itu atasnya salah. Ya. Yang A-nya ada 3. Yang B-nya juga ada 3. Karena tadi 3 kurang 1 jadi 2 gitu kan ya? Iya. Ya, oke. Yang AB ini adalah dia yang interaction ya. Interaksi. Ini 2 kali 2 jadi 4. Residual 27. Nanti kita bisa hitung dari sini aja, nanti kita bisa hitung apa namanya replikasinya ya. Replikasinya 4 ya. Itu enggak 4 tuh? Dari mana 4? Apanya Pak? Replikasinya 4 betul nggak? Dari maksudnya replikasi. Ya ini 27 kan sebenarnya dapat dari jumlah level A 3 kali jumlah level B 3. Gitu ya. Dikali dengan 3 lagi. 3 yang terakhir itu replikasi kurang 1. 4 kurang 1, 3. Jadi dapat 27. Oke. Baik ya, nanti kita bisa hitung F value-nya, tinggal MS model dibagi residual, 7.000 dibagi 600, 11.
5.000 dibagi 600, 7,9. Ini 19.000 dibagi 628. 2.400 dibagi 600, 3,56. Nah, ini adalah F value. Kita bandingkan dengan F table, ya, atau langsung kita bandingkan F P value-nya aja. Ini keluar langsung P value-nya. Di sini di bawah semua di bawah 0,05, ya. Artinya semuanya signifikan. Jadi A artinya kalau di A ini mirip ANOVA ya, ANOVA juga. Artinya perbedaan level yang diakibatkan oleh faktor A itu mempunyai pengaruh terhadap daya tahan baterai ya. Di sini contohnya daya tahan baterai kalau misalnya respons variabelnya. Iya, live ya. Kalau nggak salah live. Ya, nih life in hours ya, daya tahan baterai. Jadi kalau Anda memakai tipe material beda-beda, itu akan mengakibatkan daya tahan yang berbeda-beda. Begitu juga dengan temperatur. Kalau baterainya dioperasikan pada temperatur yang berbeda-beda, dia juga signifikan mempengaruhi daya tahan baterai. Lalu juga ada interaksi nih antara material dan material dan temperatur. Gitu. Lalu yang menarik juga adalah kita perlu pertimbangkan R-square. Ya, R-square itu 0,76 dan ini adalah angka yang lumayan tinggi, ya, lumayan tinggi. Artinya 76% itu dijelaskan oleh model, ya. Sisanya 24% itu tidak dijelaskan dalam model. Yang sisanya itu 24% apa? Sisanya adalah si residual ini nih. Gitu. Residualnya ini 18.000 kalau Anda lihat ini tidak dijelaskan oleh model dan ini 18.000 itu sekitar 24% dari 60.000. Gitu ya. Ya, lebih dikit lah gitu ya kira-kira. Walaupun nggak plak-plak gitu ya. Tapi Anda bisa lihat modelnya itu adalah dia anggap ada efek dari A, dari B, dari interaksi dan itu menjelaskan 76% gitu ya. Atau kalau di adjusted 69%. Nanti kalau Anda punya faktor-faktor lain dan ininya turun ya, jelek gitu ya. Nanti ada contoh di bawah, itu berarti kita salah bikin modelnya. Ada faktor-faktor yang sebenarnya tidak terlalu berpengaruh. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi cara bacanya ini Anda pasti sudah paham ya. Karena kita juga sudah kasih kuis. Oke, lanjut ada residual analysis. Nah, kita perlu ulang-ulang nih. Ini kita ulang. Erin. Iya, Pak. Erin, lu lagi di mana itu? Kayak di apa gitu? Kayak di tempat apa tuh? Di kamar, Pak, di rumah. Oh, kirain gue kayak ruang ganti baju masing-masing tuh punya box-box tersendiri gitu. Iya, Pak, lemari itu. Oh, itu lemari. Belakang. Oke. Ini yang bagian kiri, Erin ya, ada namanya normal probability plot. Kenapa kita perlu normal probability plot, Erin? Masih ingat nggak lo? Normal probability plot. Ini nggak sih, kalau saya maksudnya dari yang kita tes itu, biar kita tahu hasil yang diuji itu mendekati nggak ke garis trendline yang normal. Ya, apakah dia mengikuti distribusi normal atau enggak? Ya. Kalau dia mengikuti distribusi normal, artinya analisis ANOVA kita bisa dipakai. Ya, karena asumsi
ANOVA analysis itu adalah dia harus normal ya. Yang F-table-nya itu adalah ada hubungannya dengan normal. Pokoknya entah perkawinan atau percampuran darah yang keberapa itu berasal dari normal. Kalau asumsi ini tidak dipenuhi, kita nggak boleh pakai F-table. Gitu. Lanjut Diva, Diva Mugni. Yang sebelah kanan ini apa Diva? Di sebelah kanan plot residualnya, Pak. Ya, residual itu apa, Diva? Residual tuh sisa yang nggak masuk ke dalam, yang nggak dideskripsikan di dalam model. Ya, errornya ya. Error, residual itu errornya. Ya, betul. Terus kenapa kita perlu tampilkan juga residual plot? Masih ingat nggak? Mungkin untuk nunjukin bahwa ini yang nggak dimasuk ke dalam model. Masih ingat nggak kenapa kita ketika kita menganalisis jangan lupa cek juga residualnya. Ya, jadi residual itu kita cek ya, kita plot untuk mengecek apakah ada pola tertentu apa enggak. Ya. Kalau nggak ada pola tertentu, berarti memang kita eksperimen kita sudah randomize. Dan kita sudah berhasil membuang hal-hal yang sekiranya mengganggu analisis. Ya. Nanti kalau ada misalnya ini naik ke atas gitu ya, kalau Y-nya, ini kan Y-nya ya, respons variabelnya naik, errornya makin tinggi. Nah, itu ada kemungkinan artinya ada pengaruh ya, pengaruh dari sisi output si respons variabel yang belum kita jelaskan. Gitu ya. Jadi mungkin ada faktor lain lagi tuh yang belum kita masukkan di dalam model. Jadi kita perlu ngasih tahu, oh ini nggak ada polanya, berarti oke. Model kita udah oke, residualnya. Oke, nah ini juga residual plot juga ya. Ini adalah tipe material, kita lihat nggak ada polanya juga. Mungkin di sini ada dikit ya, tapi nggak terlalu kelihatan. Artinya suhu ini dia memang bervariasi juga gitu loh. Nggak misalnya kalau suhunya 125 dia ngumpul di sini. Nah, kalau itu mungkin kita nggak bisa langsung pakai ANOVA. Harus kita pisah analisisnya. Makan siang sudah memanggil. Nah, kita juga perlu baca ya. Mungkin saya 5 menit lagi, mohon izin. Kita bisa membaca ini namanya interaction graph. Interaction graph ya. Jadi Anda lihat di sini ada ada faktor B temperatur ya. Yang ini adalah live gitu ya. Kemudian ada A-nya juga harusnya kan ya. Coba kita panggil Diah Laksmi. Masih ada nggak dia? Masih, Pak. Masih ada. Jadi faktornya apa aja dia? Ini yang temperature material. Ya, temperatur itu yang B, yang material itu yang A. Yang A. Respons variabelnya yang? Respons variabelnya yang apa ini? Yang live-nya. Yang live-nya, betul ya. Jadi kita lihat ini temperaturnya temperaturnya B ini ada 15, 70, dan 125. Dan ini ada garis-garisnya nih. Garis-garisnya ini adalah melambangkan tipe-tipe material tertentu. Ya, di sini ada yang hitam, itu A1, yang merah A2, yang hijau A3. Ya. Jadi ada yang hijau nih. Hijau ini berarti A3. Yang ini adalah
merah A2, ini yang hitam adalah A1. Ya. Mudah-mudahan saya nggak salah sebut ya. Maklum karena saya ada buta warna dikit. Ya. Aku bilang ya. Tadi ayah tutupin. Oke, itu Anda bisa lihat ya. Ini ada interaksi. Kenapa kita bisa bilang ada interaksi? Karena garisnya itu nggak lurus semua, nggak sejajar. Ya, ketika garisnya ini berpotongan, kita lihat ada interaksi di situ. Ya, misal contoh ambil yang merah ini dengan hijau. Ya, harusnya sama-sama dia turun ketika dia naikin suhu, gitu dia turunnya. Ya. Tapi yang hijau ini dia naik dikit. Oke, jadi material yang hijau ini naik dikit baru turun. Yang merah dia langsung turun. Gitu. Begitu juga misalnya ada interaksi antara yang hitam ini dengan yang merah ini. Kita lihat ini sama-sama turun, oke. Tapi pas di sini ini turunnya harusnya jauh gini, tapi yang hitam ini dia agak flat. Ada interaksi di situ. Ya, jadi untuk melihat ada interaksi juga kita bisa lihat dari sini. Makanya di awal tadi kita memperlihatkan ini ya. Grafik ini berpotongan untuk menunjukkan adanya interaksi atau enggak. Gitu ya. Oke, coba saya pause dulu sedikit di sini. Anda renungi apakah ada pertanyaan atau enggak. Untuk interaction plot. Pak, ini yang bulat-bulat kecil tuh apa sih, Pak? Bulat-bulat kecil. Jadi sebenarnya ini dia ada kotak, ada segitiga, ada apa nih? Belah ketupat. Belah ketupat. Gue tadinya mau ngomong wajik. Nanti ketahuan kan gue apa namanya gambler ya. Kok gue ngomong wajik, wah Pak Komar gambler juga ternyata ngomongnya wajik. Ya, oke. Jadi pertanyaan lu, yang kotak-kotak ini adalah tadi titik-titik dari nilai dari itu, ya. Anda bisa lihat ya, yang merah ini adalah 188. Yang merah ini 188, dia adalah material tipe 2 dengan suhu 15. Nah, 188. Kita bisa lihat nih di sini, Tiffany. Nah, mana datanya tuh ya? Coba. Material tipe 2 ini ada 188. Ya, kelihatan nggak Tiffany? Kelihatan, Pak. Nah, ya. Jadi itu titik-titik itu adalah ya hasil eksperimen tadi. Ya, kita gambarkan di grafik interaction plot ini. Nah, ini ada yang hitam. Anda bisa cari datanya tadi di slide nomor berapa gitu. Oke, jelas interaction plot. Nah, karena waktu kita habis, nanti kita lanjutkan lagi minggu depan. Oke ya, karena nggak ada pertanyaan lagi, atau Anda sudah capek, sudah bosan dengerin kata-kata yang tidak berisi ini ya, saya juga mohon diri, coba pelajari lagi, nanti kita akan ulang sedikit minggu depan, kita tambahkan chapter 6. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.